salam sejahtera berkasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Selamat kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Seberapa kita yang ada di pagi hari ini, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita mau angkat setiap penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita ada tamu saudara ya, ada hamba Tuhan, saudara Revian Ganda yang sudah menyelesaikan pendidikan sekolah kitab di Balikpapan, dan puji Tuhan dia mau kembali ke Tarakan, tetapi kami mengundang untuk datang bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk melayani, untuk membagikan berkat-berkat yang luar biasa, pemakaian Tuhan dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Biarlah sebentar kita akan menikmati pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba Tuhan, saudara Revian Ganda. Puji Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita. Seberapa kita yang ada, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya, kita undang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Kita melakukan pujian, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Lagi katakan, ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seperti karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku hanya kepadamu, takkan setia kepadamu, Tuhan. Mari lagi dalam penyembahan kita mau katakan kepada
hati kami. Haleluya. Kerol buka ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Allah. Kami sangat bersyukur dan terima kasih buat segala penyertaan kasih karunia Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kami. Kami datang menyembah, memuji, memuliakan namamu. Karena Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan ini. Kami sangat bersyukur Kau memberi kami kesempatan dan waktu untuk kami datang memuji, memuliakan namamu. Layakkan kami Tuhan. Ampuni kami, sucikan hati pikiran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, mari Engkau urapi setiap kami. Isi kami dengan firman. Kami butuh Engkau dalam setiap kehidupan nafas kami. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Kami juga tidak lupa berdoa pada jemaat-jemaat yang lain yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini bersama-sama kami. Kami tahu Tuhan, jika ada yang dalam keadaan sakit pada Tuhan, mari Kau urapi Tuhan, Kau jamah dengan bilur-bilur-Mu disembuhkan. Berdoa buat Bapak Patri yang Tuhan, yang dalam keadaan sakit, kami percaya oleh kuasa bilur Yesus disembuhkan. Biarlah di hari mendatang kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kau tidak Allah yang baik bagi kami. Tuhan juga yang lainnya Tuhan mungkin dalam keadaan apapun kami pada saat pagi hari ini Tuhan, mari Kau rawat setiap kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kau juga akan memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kau memberkati hamba-Mu yang melayani firman Tuhan. Kau memberkati urapi hikmat daripada-Mu yang akan turun atas dia Tuhan, sehingga apa yang Dia firmankan kepada kami juga semua kami akan diberkati dan dimenangkan. Berkati juga hamba-Mu yang melayani puji-pujian Tuhan, memberkati urapi biarlah suara dari sorga yang turun atas kami agar kami dapat memuliakan Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami akan membuka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita tetap tinggal berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
nama Tuhan, kita bersuka cita kepada Tuhan di pagi hari ini. Meskipun kita banyak tantangan di hari-hari ini, saudara, tetapi kita percaya kita datang di tempat ini. Kita datang bukan berbeban berat, saudara. Kita datang mungkin berbeban berat, tapi kita harus pulang dengan bersuka cita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita angkat puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita mengatakan hari ini, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Oh haleluya. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, haleluya. Bersuka cita, bersuka, bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, haleluya. Bersuka cita. Katakan bagi suka nama Yesus, haleluya. Bagi suka nama Yesus. Maju, haleluya. Maju, nyatakan kuasanya, haleluya. Kita buat ini sebentar, katakan dipujaranya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, mana yang kuat, haleluya. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus heranlah, haleluya. Nama Yesus heranlah, cincanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heranlah bidang. Nama Yesus, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heranlah bidang. Katakan heran namanya, haleluya. Heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara penduduk, silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Heran namanya, heran kuasanya. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kita aminkan pujian ini, saudara. Meskipun kita dengan mata telanjang tidak melihat di mana Tuhan berada, tapi kita percaya dengan iman kita, kuasanya dulu sekarang tidak pernah berubah dalam hidup kita, saudara. Amin. Aminkan itu, saudara. Imani bahwa kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita menyembah, memuji Tuhan. Percaya dengan sungguh. Kita yakin dan percaya ada kuasa
yang mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini saya memberikan kesempatan bagi kita di antara kita yang rindu menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan. Saya memberikan kesempatan di tempat ini. Haleluya, Yesus baik. Nama Yesus, heranlah, cintanya heranlah, kuasanya heranlah, heran lebih dari semua. Kita lakukan pujian ini. Saya memberikan waktu dan kesempatan kepada kita yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak ada di antara kita yang bersaksi, mari saudaraku, saya mengajak saudara untuk membuka hatimu. Kita rindu untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, adalah sia-sia bagi kita ketika kita datang di tempat ini, tetapi kita tidak membuka hati kita. Kita masih membawa pikiran-pikiran kita yang dari rumah. Bahkan saat kita berada, kita masih memikirkan perkara-perkara yang lain. Saudara, mari, itu semua akan sia-sia. Tetapi saya rindu segala pergumulan saudara, saudara yakin ketika saudara melangkah datang di tempat ini, saudara akan mendapatkan jalan keluar. Saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Saudara akan melihat kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, mari buka hatimu saudara. Kita rindu diisi oleh firman Tuhan yang akan nanti dibagikan oleh hambanya. Saya rindu meskipun hamba Tuhan berkata-kata, tetapi jika tidak terbuka hatimu saudara, maka sia-sialah apa yang sudah ditaburkan itu. Tetapi ketika hambanya berkata-kata dan hatimu terbuka sungguh kepada Tuhan, saya percaya lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saya percaya lawatan Tuhan terjadi memulihkan hidupmu. Saya percaya setiap lawatan Tuhan membukakan setiap pengertianmu. Saya percaya lawatan Tuhan menjadikan engkau mengerti kebenarannya dan melakukannya di dalam kehidupanmu saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengatakan dengan iman, Yesus, kau sungguh baik. Yesus,
ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu puji, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Haleluya, buka hatimu. Kita mau bersorak kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara. Haleluya. Biarlah Roh Kudus membuka setiap hatimu, saudara. Biarlah Roh Kudus membuka pengertianmu. Haleluya. Relakan hatimu dipimpin, dibantu oleh kuasa firman-Nya. Haleluya. Roh Kudus berkarya di hati kami, di hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari katakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Haleluya, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Tuhan. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari katakan, Engkau yang layak, Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari dengan kasih Kristus, Ibu Teresia berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama. Terima kasih padamu Tuhan. Terima kasih Bagi hamba-Mu yang tidak adil pada saat pagi hari ini, halangan apapun Tuhan melawat mereka dalam keadaan sakit Puji Tuhan. dan bagian sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Amin. Begitu mendebarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kasih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kepada Tuhan. Biarlah kami mendengar dengan penuh sukacita dan Amin. pedoman bagi kami Tuhan. Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan. Amin. Tuhan, tolong kami Tuhan. Amin. Apapun yang telah mengganggu kami di sini, Engkau usir. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami tenang mendengar. Amin. Apapun yang telah mengganggu kami. Allah dan tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan pekerjaan kami kepada hamba Tuhan.
Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini saya boleh kembali ke tempat ini. Saya boleh kembali ke Kalimantan Utara. Ya, semenjak tahun lalu saya mengadakan perjalanan dari Tarakan menuju Balikpapan untuk mengikuti pembelajaran sekolah Alkitab. Puji Tuhan, kami sudah ditamatkan minggu lalu dan sebenarnya saya harus ke Tarakan, namun Bapak Gembala sudah memesan ya, sudah bilang kepada saya, bilang melayani dulu sebelum pulang ke rumah. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur pagi hari ini saya masih diberikan kekuatan, kesehatan itu semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 33. Keluaran 33 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan membacakan ayat tersebut. Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Keluaran 33 ayat yang pertama sampai yang ketiga, di sana dikatakan, Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Puji Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini, belajar tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen berjalan bersama Tuhan. Ya, pada saat pagi hari ini, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Ya, Dia berfirman kepada Nabi Musa untuk berjalan di negeri ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Namun pada saat itu karena dosa mereka atau bangsa Israel, yang Allah mengatakan kepada Nabi tersebut, Allah tidak akan memimpin mereka. Namun Tuhan mengutus seorang malaikatnya untuk berjalan di depan mereka, untuk memimpin perjalanan bangsa ini. Nah, kita melihat di ayat ini mengapa Tuhan tidak mau ya memimpin bangsa Israel. Nah, yang kita pelajari pada saat pagi hari ini ya, karena mereka yaitu di pasal sebelumnya mereka melakukan yang namanya penyembahan berhala. Nah, itu yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan mereka, sehingga pada saat itu Tuhan tidak mau menyertai mereka. Tuhan tidak mau menuntun perjalanan mereka. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sering kita semaunya berjalan sendiri. Sering kita dengan tinggi hati, ya, tanpa meminta petunjuk atau pimpinan Tuhan. Terkadang kita bangun pagi mungkin ya kita bangun pagi kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, kita langsung beraktivitas tanpa meminta penyertaan yang daripada Tuhan. Nah, pada saat itu seringkali di saat kita sudah tidak mampu, di saat kita sudah tidak sanggup, terkadang kehidupan kita bersungut-sungut ya. Kita menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bahwa Tuhan tidak memimpin kehidupan kita. Kita sering menyalahkan kenapa Tuhan tidak memimpin kehidupan kita. Ya, padahal ya apa yang kita lakukan itu ya sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga di saat kita kecewa, kita menyalahkan Tuhan. Namun berbeda dengan Nabi Musa dan bangsa Israel. Ya, pada saat
mereka mengetahui bahwa Allah tidak akan menyertai mereka, namun malaikat yang akan menyertai perjalanan mereka. Kita melihat di ayat yang keempat, di sana ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Nah, kita melihat di ayat 4, mereka berkabung, mereka menunjukkan rasa bersalah mereka kepada Tuhan, ya, sehingga pada saat itu Musa tidak mau jika malaikat yang menyertai perjalanan mereka. Di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita melihat, ya, Musa tidak mau berjalan tanpa Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, kita melihat di sini dia memohon, ya, Nabi Musa memohon kepada Tuhan supaya biarlah Tuhan sendiri yang menyertai perjalanan mereka, ya, karena Tuhan sendiri sudah berjanji kepada Musa sebelum ia diutus untuk pergi kembali ke tanah Mesir, karena Tuhan sendiri yang akan membawa bangsa ini kembali ke tanah Kanaan. Nah, kita melihat penyebab-penyebab dari bangsa Israel tidak disertai oleh Tuhan. Nah, yang pertama itu karena penyembahan berhala. Di pasal yang ke-32 di sana dikatakan, ayat yang pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, pada saat itu, Nabi Musa naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh batu, yaitu peraturan-peraturan atau perjanjian kepada Allah, ya, dia tidak turun dari gunung tersebut, sehingga bangsa Israel ini mereka khawatir apa yang terjadi. Musa di atas gunung sana, ya, mereka sendiri tidak bisa naik ke gunung itu tersebut, karena yang kita tahu gunung itu kudus, ya, di mana ada Tuhan di situ, gunung itu kudus, ya. Kita melihat karena mereka menyembah berhala sehingga mereka tidak disertai oleh Tuhan. Nah, yang kedua, ya, karena persumutan yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka bersungut-sungut. Kita melihat di ayat yang pertama ini, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Nah, di sini jelas dikatakan mereka bersungut, mereka tidak yakin kepada Tuhan, ya, mereka bimbang akan penyertaan Tuhan, sehingga mereka mau membuat Allah yang kelihatan, ya, mereka mau membuat Allah yang ada di depan mereka. Mereka tidak yakin akan Allah yang tidak mereka lihat, padahal mereka sudah melihat kuasa yang Tuhan sudah perlihatkan kepada mereka di tanah Mesir. Nah, di saat itu mereka melakukan yang namanya persungutan. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, bagaimana dengan Musa yang tidak turun-turun dari Gunung Sinai. Nah, kita melihat, ya, pada saat itu mereka membuat sebuah berhala. Nah, di saat itulah mereka menyembah berhala. Mereka mengelilingi patung tersebut dan menyembah patung tersebut. Nah, itu yang membuat mereka tidak disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga yaitu karena mereka bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk ini yaitu mereka yaitu bangsa yang keras kepala, ya. Mereka tidak mau diatur, ya, sehingga Tuhan sendiri, kalau misalnya kita manusia, kita menyuruh seseorang dan dia tidak mau melakukan, maka itulah yang dikatakan keras kepala. Dia tidak mau diatur. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel pada saat itu, ya, mereka tidak mau diatur oleh Tuhan. Mereka semaunya berjalan sendiri, ya. Namun kita melihat pada saat itu bangsa Israel takut, ya, akan
apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Musa tersebut. Mereka takut sehingga mereka berkabung dan mereka pun berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Nah, jadi pada saat siang hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, ada beberapa hal yang harus kita miliki untuk berjalan bersama Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan. Yaitu yang pertama, yaitu kita harus memiliki firman dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki firman. Ya, di dalam Mazmur 119 Mazmur 119 ayat yang ke-105 di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagiku, kakiku, dan terang bagi jalanku. Nah, jadi jika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita harus memiliki firman dalam kehidupan kita. Ya, orang yang memiliki firman akan dituntun oleh Tuhan. Amin. Tuntunan Tuhan itu adalah seperti pelita. Ya, kenapa dibilang terang bagi jalanku? Karena pada saat itu, ya, bangsa Israel itu di kakinya, di ujung sepatunya itu ada seperti pelita. Ya, itu yang menyertai mereka pada saat itu. Itu yang menerangi jalan mereka. Ya, pada saat itu bangsa itu di ujung kaki mereka, di situ ada terdapat pelita yang menerangi jalan mereka. Nah, kita melihat tuntunan Tuhan itu seperti pelita, cahaya, ya, untuk menerangi jalan kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, maka dari itu penting untuk kita memiliki firman dalam kehidupan kita. Tanpa firman, ya pasti kehidupan rohani kita pasti akan bisa dibilang akan surut dalam kehidupan kita. Ya, firman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu kita sebagai orang-orang percaya, dengan kita memiliki firman, maka setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan salah mengambil keputusan. Ya, kita tidak akan salah menjalani setiap apa yang akan kita hadapi ke depan. Nah, maka dari itu kita harus tetap berpegang pada firman dalam segala situasi kehidupan kita. Ya, dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini janji firman Tuhan kepada kita. Jika kita memiliki firman dalam kehidupan kita, jika kita merenungkan, ya, kitab Taurat ini, firman ini, maka kita tidak akan salah mengambil keputusan. Ya, perjalanan kita akan berhasil dan kehidupan kita akan beruntung. Itu janji kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat siang hari ini. Kemudian sifat apa yang harus kita miliki untuk kita berjalan bersama Tuhan? Yaitu yang kedua, yaitu orang yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, orang yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana cara kita atau cara untuk berhubungan dengan Tuhan? Ya, seperti pada saat pagi hari ini, ya, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang berdoa, kita datang menyembah. Itulah bentuk untuk kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Bukan cuma di tempat ini, kita bisa melakukannya di mana saja, karena Tuhan itu tanpa batas. Amin. Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Namun dimanapun kita berada, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Ya, kita dapat menyembah kepada Tuhan. Ya, itulah yang
penting dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ke-6, kita melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang 11. Daniel pasal 6 ayat yang 11, kita melihat contoh yang ada, yaitu Daniel. Ayat yang 11 berbunyi demikian: demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, kita melihat contoh orang yang selalu berhubungan dengan Tuhan, yaitu Daniel. Bagaimana dia mencari Tuhan, ya, dengan dia berdoa kepada Tuhan, ya, dia dapat melewati setiap tantangan yang datang dalam kehidupannya. Bahkan pada saat dia didakwa, ya, dia kedapatan menyembah kepada Tuhan, ya, dia tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, namun dia menyembah kepada Tuhan. Nah, pada saat itu Raja Darius, ya, dia kecewa pada saat itu karena dia tidak menyembah apa yang diperintahkan pada saat itu, dan sehingga dia dibuang ke gua singa. Ya, kita melihat bagaimana Daniel melewati setiap proses yang dia alami. Namun kita melihat apakah dia pada saat itu mati? Ya, pastinya tidak, ya. Karena Tuhan yang menyertai kehidupannya. Karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga maut itu dijauhkan dari kehidupannya. Ya, Daniel merupakan contoh yang sangat baik untuk kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masalah apa yang kita hadapi? Ya, mungkin di tempat kerja mungkin, atau keluarga, ya, mungkin ada masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun kita harus yakin dan percaya, ya, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Jika kita berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai setiap pekerjaan, bahkan setiap keluarga, ya, bahkan pendidikan anak-anak, pasti Tuhan akan menyertai. Ya, kesaksian sedikit, ya, selama saya di sekolah, ini yang sering saya lakukan, yaitu berhubungan dengan Tuhan. Ya, walaupun terkadang saya tengah malam, ya, kalau saya terbangun pasti saya berdoa, walaupun saya tidak naik ke tempat doa, tapi saya berdoa di tempat tidur. Bagaimana Tuhan pakai kehidupan saya? Karena sebelum saya masuk ke sekolah Alkitab, ya, saya tidak bisa, ya, untuk berdiri di altar seperti ini. Jujur, untuk sekolah minggu saya tidak bisa, ya. Saya tidak pernah untuk berdiri di atas mimbar seperti ini. Ya, tapi setelah saya masuk ke sekolah Alkitab, saya diproses, ya. Saya dibentuk di sana bagaimana menghadapi orang-orang banyak, berdiri di depan orang banyak. Nah, itu semua karena campur tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Ya, itu yang saya minta kepada Tuhan pada saat saya berdoa. Tuhan, berikan saya kemampuan, berikan saya keberanian untuk berdiri di depan orang-orang banyak, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, maka dari itu penting dalam setiap kehidupan kita untuk kita mencari Tuhan. Ya, mungkin jika ada masalah dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberikan kita jalan. Ya, jika kita tidak bisa berbuat apa-apa, yakin dan percayalah Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Dengan kita mencari Tuhan, kita tidak akan dibiarkan sendiri. Amin. Haleluya. Kemudian yang ketiga, sifat apa yang harus kita miliki untuk kita berjalan bersama Tuhan? Yang ketiga yaitu kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Amin. Kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-51. Yohanes 8 ayat 51. Saya akan membacakan ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Berbicara tentang maut yaitu berbicara tentang kehidupan rohani kita, ya. Kehidupan rohani kita dijauhkan dari yang namanya maut. Nah, maka dari itu penting untuk kita menuruti setiap apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang menuruti firman Tuhan sama dengan kita mengikuti teladan daripada Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Karena Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita bagaimana Dia menuruti setiap apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus pada saat itu. Dia menuruti, ya, semuanya dari awal sampai Dia mati di kayu salib, sampai Dia naik ke atas sorga. Dia menuruti, ya, firman. Walaupun Dia pada saat itu Dia menderita, ya, Dia jadi sama seperti kita, ya. Dia memang Tuhan, tapi Dia benar-benar menjadi manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan sakit, ya. Dia merasakan yang namanya kekecewaan dalam kehidupannya. Namun Dia tidak berbuat dosa. Amin. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa dalam kehidupannya. Sehingga pada saat itu Ia benar-benar manusia yang tidak berdosa di hadapan Allah. Bahkan di dalam dunia ini Dia tidak berdosa, ya. Nah, dengan kita menuruti firman Tuhan, maka kita akan mendapat hidup. Amin. Firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah kehidupan kita benar-benar bisa berjalan bersama Tuhan, ya. Tantangan apa yang kita hadapi, kita harus berpegang terus kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi firman Tuhan datang kepada kita, orang-orang yang percaya. Milikilah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Milikilah hati yang rindu untuk terus datang kepada Tuhan, serta kita harus memiliki hati yang taat akan perintah-perintah Tuhan. Di nama Tuhan, mungkin firman Tuhan pada pagi hari ini singkat, namun biarlah firman Tuhan yang memberikan penjelasan kepada kita. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, supaya firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati firman Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau baik luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang sudah memberikan satu pelajaran lagi kepada kami di pagi hari ini, Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan, ketika Engkau tidak berjalan di tengah-tengah bangsa Israel, Tuhan. Bangsa Israel Tuhan Yesus berkabung. Mereka merasa mereka tidak berdaya kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Bahkan hamba-Mu Musa juga berkata bahwa Tuhan, jika Tuhan tidak berjalan bersama-sama, maka mereka tidak mau melangkahkan kaki mereka. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kami di saat ini, Tuhan, bahwa Tuhan, sesungguhnya kami terlalu banyak memakai setiap kepintaran kami, Tuhan, kehebatan kami, atau kami terlalu lama berjalan sendiri, Tuhan, sehingga Tuhan ketika Engkau melihatnya, Engkau Tuhan tidak berkenan menyertai kami. Tetapi melalui firman Tuhan yang datang kepada kami di pagi hari ini, kami merasa Tuhan terbangun, kami merasa termotivasi, Tuhan, untuk kami Tuhan sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami berhubungan lebih lagi dengan Tuhan, sehingga Tuhan Engkau dapati kami berlayak mendapatkan pimpinan Tuhan, berlayak mendapatkan tuntunan Tuhan.
dengan kami Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Mari beri hati yang terbaik bagi kami, agar firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu boleh bertumbuh di setiap hati kami. Kami diberikan pengertian, firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami untuk kami taat setia melakukan firman-Mu, sehingga Engkau tetap berjalan bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang sudah selesai berkata-kata Tuhan, dia hamba Tuhan yang muda, tetapi telah memberikan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dari masa mudanya dia boleh memberikan hidupnya melayani Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu, saudara Revian yang ada Tuhan, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dengan luar biasa lagi. Ada begitu banyak proses yang akan dia lalui Tuhan, tetapi kami percaya hamba Tuhan yang masih muda ini akan diberkati, akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, di mana dia pergi dan berada, di mana dia nantinya akan pergi berpraktek. Tuhan juga menolong dia, memberikan dia sukacita, memberikan dia damai sejahtera. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami menerima firman ini dan mampukan kami untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur saat ini Tuhan, umat-umat Tuhan akan mengulurkan persembahan mereka Tuhan. Setiap pemberian yang diberi dengan sukacita, Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Jika ada yang belum sempat memberikan, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah mereka mempersembahkan hidup mereka lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Kami beri dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini mari kita akan membawa persembahan kita. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Haleluya Tuhan. Nyatakan Tuhan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah kami dengan kasih karunia.
Saudara tahu mengapa Musa berkata kepada Tuhan seperti pujian yang kita katakan, "Ya Tuhan, jika Engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berjalan." Saudara, Musa sudah terlalu banyak melihat pertolongan Tuhan. Sebagai seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan memimpin bangsa yang besar ini. Ketika Tuhan suruh Musa, dia katakan, "Tuhan, saya bukan orang yang potong lidah. Saya bukan orang yang pandai bicara. Saya bukan orang yang hebat." Tetapi Tuhan bilang, "Musa, aku akan beserta dengan engkau." Bahkan ketika melewati banyak tantangan, saudara, melewati laut Teberau, di mana bangsa Israel terpojok kiri dan kanan, ada lautan, ada gunung-gunung, bahkan ada tentara yang besar jumlahnya menyerbu kehidupan mereka. Di sana Tuhan menyatakan kuasa membelah lautan Teberau itu. Musa dan bangsa Israel lewat di situ. Dan masih banyak lagi mujizat yang dilihat Musa. Dia tahu betapa pentingnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkata, "Aku tidak akan menyertai engkau," Musa berkata, "Jangan suruh kami Tuhan berjalan seorang diri." Sebab dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Saya rindu saudara merenungkan itu di dalam kehidupanmu. Ketika kau kembali dari tempat ini di rumah saudara, renungkanlah itu saudara. Ketika kau berjalan seorang diri, apa yang kau alami sekarang? Tetapi ketika kau libatkan Tuhan, masalah pun yang kau rasakan itu berat, engkau tidak akan pernah mempersalahkan Tuhan. Engkau akan diberikan kemampuan, bahkan engkau akan melihat banyak mujizat yang akan dinyatakannya, karena Ia berkenan ada di tengah-tengah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada pengembala. Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan Tuhan. Atas nama Gembala mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya ya, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan semakin dipakai secara luar biasa. Ya, membantu menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di jemaat GPD Juata Laut ya, GPD Maranatha Juata Laut. Nah, ini ya anak gembala ya, kalau pimpinan sekarang sekda ya, sekda GPD Kalimantan Utara, Bapak Pendeta Yandri Ganda, dan ini anaknya Revian Ganda. Minggu kemarin sudah disampaikan bahwa sudah ditamatkan dalam tingkat yang pertama dan rencana akan melanjutkan dan semakin dipakai secara luar biasa. Memang seperti yang dikatakan tadi, dia untuk dalam meskipun anak gembala tetapi untuk mimbar seperti ini ya, kita pernah mengalami hal yang demikian ya, karena tidak semua orang ketika diproses langsung, tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan. Dan ini juga hamba Tuhan ini sering kita pakai juga dalam pelayanan musik ya, pelayanan musik, apa namanya istilah itu ya, kalau grup band ya, band gitu ya. Jadi bukan tunggal ya, jadi pelayanan musik di ruang sound. Dia juga dipakai di Antutan juga kemarin, Natal wilayah di Antutan, hamba Tuhan ini juga yang kita pakai, karena itu talenta yang berbeda-beda ya. Ya, saya kalau main musik di depan hamba Tuhan ya jadi grogi saya. Jadi tadi ya, kami juga bersahabat dalam suatu lingkup
ya, komisi daerah, ya, dia sekretaris komisi daerah anak hamba Tuhan. Jadi kami sering melakukan kegiatan bersama dengan pemuda remaja dan anak hamba Tuhan. Ya, jadi kami sering melakukan kegiatan bersama dan kami akrab, ya akrab. Jadi saling curhat, saling berbagi, memberikan suatu support, dukungan dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah musik ya saya jadi grogi ya. Kalau masalah mungkin ya puji Tuhan. Tapi apapun yang Tuhan percayakan bagi kita lakukan itu sebaik mungkin ya. Karena pekerjaan kecil tapi kita kerjakan itu dengan setia, maka Tuhan melihat itu semuanya. Bukan persoalan banyaknya sedikitnya, tetapi itu semuanya kita ketika lakukan dengan setia, maka Tuhan itu memperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Sekali lagi terima kasih ya hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Patri, supaya Tuhan pulihkan ya, secara total kesehatannya dan dia bisa beraktivitas dan beribadah bersama-sama dengan kita. Dan barangkali itu saja dan kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Puji Tuhan. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kehadiran kami menjadi kehadiran yang tidak sia-sia, tetapi kehadiran kami membawa dampak yang luar biasa. Kehadiran kami merasa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini yang sudah memberkati kami, yang sudah mengingatkan kami supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami mengalami bimbingan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau utus pada saat ini Tuhan, yang sudah menyampaikan kabar baik bagi kami semua Tuhan. Kabar baik, kabar sukacita bagi kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah Tuhan, Allah yang hebat,
Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami percaya pelayanan ini akan tetap ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati, bahkan juga Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami tetap berdoa, dukung di dalam doa untuk umat Tuhan yang ada. Bapak Patri juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kuasa-Mu tidak pernah berubah, tangan-Mu tidak pernah terbatas untuk menolong, untuk menyembuhkan. Itu sebabnya kami minta kepada Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat dinyatakan, sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bangkitkan iman kepada bapak rumah tangga untuk tetap mengalami, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami hamba-Mu terbatas. Kami hamba-Mu terbatas. Tidak ada yang kami bisa banggakan di dalam diri kami, tetapi kuasa-Mu yang kami andalkan, kuasa-Mu yang kami pegang saat ini Tuhan. Kuasa di dalam nama Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan Bapa yang kekasih. Tambahkan iman kepada mereka untuk percaya, sebab Engkau sendiri yang menyampaikan, Engkau sendiri yang berfirman, Engkau sendiri yang mengajarkan kepada umat-umat Tuhan dengan iman percaya kepada Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang besar Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada-Mu. Bahkan juga Tuhan, Engkau sudah pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pada saat ini. Di masa mudanya, rencana-rencananya ke depan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Allah berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan pelayanan juga Tuhan yang ada di GPD Maranatha Juata Laut, Tuhan berkati, Tuhan berkati hamba-Mu, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di sana. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur. Berkati umat-umat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kuatkan terus mereka, biarlah mereka tetap mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati desa kami, tanah air udara desa ini diberkati oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Yang Tuhan dalam kebimbangan, berikan keselamatan. Yang Tuhan Yesus, coba-coba menjauhkan diri daripada Tuhan, tarik mereka dengan tali kasih, bawa mereka kepada persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami akhiri persekutuan kami, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah pandanganmu, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu sebabnya, kekasih-kekasihku, sebagai permata yang indah di hadapan Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat ini dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, sukacita, damai sejahtera, rukun persaudaraan daripada kuasa Roh Kudus, keesahan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah kita semua mulai saat ini hingga hari Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah Minggu Raya pagi siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus.